Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kurikulum 1952. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Susi Kurniawati, yang kedua Sariska Inka Pratiwi, yang ketiga Nur Indah Fitria. Kurikulum 1952. Pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Hamalik 2003. Kurikulum adalah sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan. Yang kedua menurut Nasution tahun 1999, yaitu kurikulum adalah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah ruangan kelas, di halaman sekolah, ataupun di luar sekolah termasuk kurikulum. Dan yang ketiga, menurut Ronald Siddall, mengatakan kurikulum adalah all the experience which are offered the learners under the auspices or the direction of the school. Yang artinya kurikulum meliputi semua pengalaman yang disajikan kepada peserta didik di bawah bantuan atau bimbingan sekolah. Selanjutnya ada sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum pendidikan di Indonesia seringkali berubah-ubah setiap ada pergantian menteri pendidikan, sehingga mutu pendidikan di Indonesia hingga kini belum memenuhi syarat mutu yang jelas dan mantap. Dalam perjalanan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Selanjutnya, yang landasan yuridis kurikulum 1952. Landasan yuridis kurikulum 1952 tidak berbeda jauh dari kurikulum 1947. Landasan ideal adalah Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Selanjutnya yaitu D. Kurikulum 1952. Pada tahun 1952, kurikulum pendidikan mengalami penyempurnaan dengan nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu E. Isi kurikulum 1952. Yang pertama ada kelompok bahasa yang meliputi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Yang kedua ada kelompok ilmu pasti yang meliputi 1. Berhitung dan aljabar. Yang kedua ilmu ukur. Selanjutnya yaitu kelompok pengetahuan alam yang meliputi 1. Ilmu alam atau kimia. Yang kedua ada ilmu hayat. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan sosial yang meliputi ilmu bumi dan sejarah. Selanjutnya kelompok ekonomi meliputi hitung dagang dan pengetahuan dagang. Yang keenam ada kelompok ekspresi yang meliputi seni suara, menggambar, dan pekerjaan tangan atau kerajinan wanita. Dan pendidikan jasmani meliputi budi pekerti dan agama. Selanjutnya ada F. Ciri-ciri kurikulum 1952.
Yang pertama, setiap pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti mata pelajaran PKN yang mengajarkan hidup bermasyarakat harus rukun, saling membantu, gotong royong, dan lain-lain. Yang kedua, ciri-cirinya ada fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, dan moral, maksudnya pancawardhana. Mata pelajaran diklarifikasi dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama ada moral, yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga ada emosional atau artistik, yang keempat ada keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang keempat, ada kurikulum lebih merinci setiap mata pelajaran dengan merinci silabus setiap mata pelajaran. Yang G yaitu kelebihan kurikulum 1952. Kurikulum 1952 telah mengarah pada sistem pendidikan nasional. Walaupun belum merata pada seluruh wilayah di Indonesia, namun dapat mencerminkan suatu pemahaman dan cita-cita para praktisi pendidikan akan pentingnya pemerataan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, pada kurikulum 1952, materi pelajaran sudah berorientasi pada kebutuhan hidup para siswa, sehingga hasil pembelajaran dapat berguna ketika di tengah masyarakat. Yang H yaitu kelemahan kurikulum 1952. Karena kurikulum 1952 baru mengarah pada sistem pendidikan nasional, maka belum mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, materi pelajaran belum orientasi masa depan. Karena yang diajarkan berorientasi kebutuhan untuk hidup di masyarakat saat itu. Dengan demikian, belum memiliki visi kebutuhan di masa mendatang. Selanjutnya, kurang membangkitkan kreativitas dan inovasi guru karena setiap mata pelajaran sudah terinci dalam rencana pelajaran terurai. Hal ini mempersempit kreativitas. Fokusnya terletak pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Jenis-jenis pelajaran kurikulum 1952, bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.